Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Model Tata Kelola Teknologi Informasi, dosen pengampu Lies Aryani Eskom MSI, saya Susila Saniasih, NIM 8040180226, kelas 01 PSP, akan menjelaskan mengenai salah satu model IT governance. Model IT governance ada 4, yaitu 1. The IT Infrastructure Library. Yang kedua, The International Organization for Standardization atau The International Electrotechnical Commission. Yang ketiga ada COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission. Dan yang keempat ada COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COSO. COSO, kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of Third-Way Commission, adalah sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Sejarah COSO. Sehubungan dengan maraknya kecurangan atau fraud keuangan dan praktik penyuapan perusahaan Amerika Serikat kepada pejabat atau pegawai asing pada tahun 1970-an, SEC dan Kongres Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang dikenal dengan nama Forage Core Practice Act atau FCPA pada tahun 1977. Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, FCPA tersebut dirasakan belum berpengaruh signifikan karena praktik kecurangan masih saja terjadi. Sebagai respon hal tersebut, pada tahun 1985 dibentuk Komisi Nasional yang disebut National Commission of Fraudulent Financial Reporting oleh 5 asosiasi profesi yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu 1. AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. Yang kedua ada American Accounting Association. Yang ketiga ada Financial Executive International. Yang keempat ada Institute of Management Accounting. Yang kelima ada The Institute of Internal Auditors. Komisi tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan nama The Third-Way Commission. Tujuan pembentukan komisi adalah untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan atau fraudulent on financial reporting dan merumuskan rekomendasinya. Komisi tersebut mempelajari pelaporan informasi keuangan dari tahun 1985 dan menghasilkan laporan pertama pada bulan Oktober 1987 dengan judul Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting. Dalam laporan tersebut terdapat rekomendasi berupa perlunya pengembangan pedoman pengendalian intern yang terintegrasi. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi itu, dibentuklah Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission atau COSO. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Komponen kontrol COSO ada 5, yaitu yang pertama monitoring atau pemantauan, yang kedua ada information dan komunikasi, yang ketiga ada control activities, pengendalian kegiatan, yang keempat ada risk assessment atau penilaian risiko. Dan yang terakhir ada control environment atau pengendalian lingkungan. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut. 1. Operation. Efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan kinerja dan keuntungan.
Yang kedua ada financial reporting, persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Penjelasan mengenai 5 komponen kontrol KOSO. Yang pertama, pemantauan atau monitoring. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap setiap aktivitas dalam organisasi. Dalam hal ini yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah pemantauan akan penggunaan teknologi informasi. Pemantauan pada pengelolaan teknik teknologi informasi dan pemantauan pada keadaan fisik dari teknologi informasi tersebut. Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Yang termasuk di dalam komponen ini yakni ongoing monitoring atau pengawasan yang terus berlangsung, separate evaluation, evaluasi yang terpisah, lalu reporting deficiencies, melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kedua, information and communication, atau informasi dan komunikasi, tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Yang termasuk komponen ini adalah sebagai berikut. Quality of information, atau kualitas informasi tersebut. Lalu effectiveness of communication, atau efektivitas dari komunikasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, control activities atau pengendalian kegiatan. Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern. Yang termasuk control activities yaitu policies and procedures atau kebijakan dan prosedur. Lalu security, application and network, keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan. Lalu aplikasi change management atau manajemen perubahan aplikasi, business continuity or backups atau kelangsungan dari bisnis tersebut. Lalu outsourcing, memakai tenaga outsourcing. Yang keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam risk assessment yaitu company-wide objectives, tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, proses levels objective, tujuan di setiap tingkat proses. Lalu risk identification and analysis, identifikasi risiko dan analisisnya. Lalu managing change, mengelola perubahan. Yang kelima, control environment, pengendalian lingkungan. Tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen yang termasuk dalam control environment yaitu integrity and ethical values, integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan board of directors and audit committee, dewan komisaris dan komite audit. Lalu manajemen filosofi and operating style, filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi, organizational structure, struktur organisasi tersebut, dan human resource policies and procedures, kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Kelebihan dan kekurangan KOSO. Kelebihan dari KOSO yaitu pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Lalu dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu dapat juga menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kekurangan dari KOSO yaitu terlalu memfokuskan kepada proses penyelarasan teknologi informasi dengan strategi perusahaan dan sangat fokus dalam hal desain dan implementasi teknologi informasi sehingga dalam hal pelayanan
dari organisasi atau institusi dikesampingkan. Framework KOSO lebih mengutamakan kualitas bagian internal dari organisasi atau institusi tersebut daripada bagian pelayanannya. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai salah satu model IT governance, yaitu KOSO. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.